Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Hari ini hari Senin ya, tanggal 3 April 2023. Semoga sahabat-sahabat Uja Channel selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini Uja Channel ingin mengungkapkan apa sih motivasi atau motif daripada Pak Mahfud MD yang belakangan hari ini, belakangan waktu ini menyampaikan hal-hal atau data-data yang seharusnya belum bisa dikonsumsi oleh publik, belum bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi sudah disampaikan di media sosial. Padahal data itu menurut rapat dengan Komisi 3 DPR RI kemarin adalah data mentah yang masih belum pasti. Tetapi kenapa Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam membocorkan data-data itu untuk dipublikasikan melalui media sosial. Yang terakhir adalah dana dugaan 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan, dan beberapa waktu yang lalu adalah mengenai keengganan KPK dalam menyelesaikan kasus Formula E. Yang seperti apa motivasi dan juga motif Pak Mahfud MD mungkin akan bisa kita temukan melalui apa yang disampaikan oleh politisi Partai Gelora, yaitu Pak Fahri Hamzah berikut ini. Sampai Pak Mahfud MD sendiri pernah mengatakan, malaikat aja masuk sistem Indonesia jadi setan katanya. Sehingga kita nggak tahu nih yang lagi bikin ribut ini malaikat apa setan gitu. Kan ini sebenarnya problem kita ini sekarang. Nah kan sebenarnya ya kalau Pak Mahfud itu percaya sistem, dia itu sekarang kan on top of the executive system sebenarnya. Polkam loh. Kan di atas dia cuma ada presiden kan. Dia bisa lompati itu wakil presiden. Di atasnya presiden. Dan Menko itu kan tidak ada undang-undangnya, dia kan Kepres. Kepres itu artinya seberapa dia dipercaya oleh presiden, segitulah dia digunakan. Kalau kelihatannya Pak Luhut itu dipercaya betul itu di bidang ekonomi dan investasi itu, sehingga betul-betul kelihatan gitu, efektif gitu. Tapi seberapa Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh presiden kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya sebenarnya, begitu dia sebagai ketua komite tadi tahu ini ada masalah, kan sederhana. Kan tinggal ngumpulkan para pihak. Lapor dulu ke presiden, Pak, ini ada masalah. Ya, kita menduga ada transaksi keuangan ilegal, money laundry di departemen ini jumlahnya sekian. Nah, minta petunjuk Bapak Presiden. Presiden bilang, habisi, kan kira-kira begitu. Gak perlu ribut lah. Ini kumpul aja dulu. Ini ada profilnya kayak gini, tolong analisis. Ini mentah apa matang ini? Seperti kata Pak Yunus Hussein tadi. Kalau mentah jangan ngomong dulu dong, bikin matang dulu dong. Sambil kita menguji apakah sistem itu, kalau kita punya independensi, apakah sistem itu sudah merupakan bagian dari persekongkolan. Sebab yang kita percaya adalah diri kita, apakah kita adalah bagian dari persekongkolan. Kalau Anda bagian dari persekongkolan, pasti Anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga, kalau Anda bagian dari persekongkolan, Anda sekedar mau mengambil untung saja dari ini semua. Tapi intinya nanti Anda nggak bakalan selesaikan. Karena yang penting Anda sudah dapat gain dari pujian publik, karena sekarang nih orang kerja harus viral semuanya. Jadi Anda harus sudah dapat viral dulu. Setelah Anda dapat viral, ya sudah cukup. Anda sudah dapat gain. Tapi persekongkolannya, masalah ini tidak selesai.
Tidak ada masalah yang diselesaikan. Nah, jadi akhirnya sekarang di ruang eksekutif nih dugaan saya ini udah mulai ngunci nih, karena begitu sampai ke DPR kan, persekongkolan berikutnya kan bermain lagi kan. Sebab malam ini setelah orang itu selesai atau di tengah-tengah orang rapat tuh, orang mulai ketemu di luar lagi dengan geng-geng itu. Sebenarnya nggak ada itu Pak, ya itu Pak Mahfud tuh mengambil untung aja itu Pak, begini. Itu udah ada rapat lagi di luar itu. Kalau begitu bilangin nanti teman-teman jangan diterusin itu, cukup rapatnya sampai sini aja. Gak usah tuh bikin yang namanya angket dan sebagainya, cukuplah di sini aja. Ya kan rakyat sudah senang malam ini kan, Pak Mahfud juga udah dapat tempat gitu. Udah hentikan aja lah. Nanti kita di kementerian kita koordinasikan lagi nih. Nanti akan dikatakan bahwa ini ada salah catat dan sebagainya lah. Kira-kira begitu. Kan nggak akan ada investigasi. Nggak akan ada ruang yang memungkinkan kita untuk membuktikan, karena tadi Pak Yunus juga mengatakan, ini kan kalau mau masuk ke penyelidikan, masuk ke penyidikan, ya kan? Masuk ke persidangan, baru real ada pembuktian. Ini kan nggak akan ada pembuktian. Kebanyakan begitu. Atau kalau bisa nanti pembuktiannya arahnya yang lain. Ya kan? Arahnya itu perselingkuhan. Ya ternyata di situ ada pejabat yang punya rumah lain, terus dia punya keluarga lain, terus dia punya rumah mewah di luar negeri, di foto. Beberapa bulan masuklah berita itu. Ada artis tertentu yang masuk dalam kelompok itu dan sebagainya lah. Public figure dan sebagainya. Cuman itu kok. Jadi itikat kita untuk menyelesaikan satu persoalan dalam negara itu menemukan jalan buntu. Makanya sebagai pemikir sistem kita harus memikirkan sebenarnya apa yang terjadi kalau kita mau menyelesaikan masalah ini. Saya terus terang, lagi-lagi saya mengucapkan, feodalisme di Indonesia tidaklah hilang. Feodalisme di negara kita justru semakin fatal, terutama dalam sistem yang semakin hari semakin kita tegakkan, ya, yang selalu ujungnya mendewa-dewakan orang dari kepercayaan kepada sistem, dan pada akhirnya juga, ya mohon maaf, kalau kita bicara metode perbaikan negara kan, konstitusi susah kita ubah, undang-undang kita ubah setelah ada DPR dan presiden. Pemilu mengatur supaya presiden dan DPR itu dipilih dalam waktu yang lebih cepat, karena inilah pergantian yang memberikan harapan. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul pemilu ini juga akan menjadi penyelesaian? Ini kasusnya dari tahun 2009. Sudah berapa pemilu ini? Sudah 3 pemilu. 3 kali presiden, 3 periode DPR. Tidak ada investigasi. Apakah betul pemilu yang akan datang akan juga menjamah soal begini? Apabila pemilunya sendiri berbau konspirasi. Kan pemilu ini sahamnya sudah dipegang orang-orang sekarang. Kan tidak ada kesempatan untuk pemikir-pemikir baru masuk ke gelanggang. Orang-orang ini kan dibiarkan di luar. Yang buka puasa bersama, bertemu-temu ini kan pemegang saham yang nanti siapapun jadi presiden, dia udah pegang saham. Dan dengan saham itu nanti dia minta saham, saya jadi menteri ini, saya jadi menteri ini, saya jabatan ini, saya jadi direktur ini di BUMN, saya mau nunjuk Kapolda ini, saya mau nunjuk ini. Semuanya akhirnya bagi-bagi. Selama masih ada yang kita bisa bagi-bagi dan pesta porakan, persekongkolan terus kita lakukan. Semasih banyak yang bisa kita rampok dalam negara ini, pesta pora masih kita bisa lakukan. Dulu kita merampok minyak, habis minyaknya keluar kita dari OPEC. Habis itu kita rampok emas, setelah itu rampok batu bara, sekarang rampok nikel. Kan itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Sambil money laundry di Kementerian Keuangan, pencatat-pencatat ini, pencatut-pencatut ini makin berkembang. Jadi sekali lagi, bagaimana ini mau diakhiri? Saya ingin tanya ini ke Prof. Yusril sebagai pemikir ketatanegaraan gitu. Apakah ada jeda bagi bangsa ini untuk menghentikan kerusakan yang sudah kadung terjadi? Sebab kalau tidak, ini tontonan doang kok. Ada aktor barunya muncul, ada aktor yang agak lama muncul, ada one day wonder saja yang cuma hebat hari ini. Kita jadikan dia pahlawan ya, beberapa kali kita eluk-elukan, nanti hancur juga dia.